Mereka ingin kalau mereka itu beribadah sholatnya itu langsung mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka inginkan itu cuma kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkahan ini, insyaallah taala Allah memberikan karunia hidayah, taufik dan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu berkumpul di tempat ini melakukan aktivitas ibadah taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan dengan hadir di majelis ilmu yang insyaallah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang telah mengantarkan kita umat akhir zaman dengan mukjizat yang terbaik, yaitu Al-Quran, mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Inilah mukjizat yang sesungguhnya kemuliaan dan keagungannya itu bisa kita rasakan. Kita mungkin tidak melihat bagaimana kehebatan Nabi Musa alaihissalam dalam membelah lautan. Padahal kalau dipikirkan dan direnungkan betapa hebat mukjizat itu dan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melebihi segala kekuasaan apapun yang ada di muka bumi ini, karena berhasil Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya hanya dengan sekali pukulan membelah lautan yang begitu dalam, kemudian membentuk satu jalan hingga Nabi Musa bisa mengantar kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kita mungkin tidak melihat keajaiban atau mukjizat dan tidak merasakan betapa petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu mampu membuat seorang Nabi Nuh alaihissalam membangun kapal di atas puncak gunung saat kaumnya sangat sulit untuk menerima ajakan dakwahnya, dan tiba-tiba Nabi Nuh melakukan hal yang anti mainstream, membangun kapal di atas puncak gunung. Tapi itu adalah satu kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, dan itu bisa kita baca, bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita mengkontemplasi ayat-ayat itu. Dan seperti itulah mukjizat yang berupa wahyu Al-Quran ini. Al-Quran itu bisa kita rasakan kekuatannya, kemuliaannya, energinya dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu. Kita baca, kita fahami, kemudian kita kontekstualisasikan apa hubungannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan kehidupan kita. Perintah Allah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kalau dia sekedar dibaca saja, didengarkan saja, apalagi tidak difahami artinya, kita tidak akan merasakan betapa dahsyatnya mukjizat dari Al-Quran ini. Tapi kalau ia dibaca, dan itu dibaca dengan penuh penghayatan, selain ia mendatangkan ketenangan kepada jiwa, tapi ayat-ayat itu juga menjadi petunjuk bagi kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini,
Apa visi yang harus kita capai dalam kehidupan ini? Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting buat kita untuk betul-betul mengkaji ini Al-Qur'an, mentadabburi ini Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bukan hanya milik orang-orang tertentu saja yang kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menguraikan kata demi kata makna dan menghubungkan, mengkorelasikannya dengan mencari apa sesungguhnya hikmah di balik ayat-ayat tersebut. Tapi Al-Qur'an ini turun kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian disampaikan kepada semua kita umatnya. Untuk apa? Agar ia menjadi petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita ingin mentadabburi beberapa ayat dari surat An-Najm. Kita mulai dari ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'arid amma tawalla an dzikrina. Maka tinggalkanlah wahai Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami. Jadi di tahun-tahun kenabiannya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengajak banyak orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di dalam surat At-Taubah Allah menjelaskan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat berat, yang sangat ingin, azizun alaihi ma anittum. Beliau sangat merasakan penderitaan, khawatir kalau kita ini melenceng dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum, dan sangat ingin kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ketika mendapatkan wahyu pertama kali di dalam gua Hira, mendatangi orang satu persatu sebelum secara terbuka mendakwahi orang banyak. Bahkan pamannya sendiri yang begitu keras pertentangannya selalu didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi di tahun kelima kenabian turun ayat ini. Jadi surat An-Najm ini termasuk surat yang makkiyah, surat yang turun di kota Mekkah. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mendakwahi orang-orang yang memang terlalu keras pertentangannya dengan Al-Quran ini. Jangan menghabiskan waktu untuk beradu argumentasi, bermujadalah dengan mereka. Kalau memang mereka tidak mau mengikuti petunjuk ini, tinggalkan saja. Masih banyak umat yang lain, masih banyak orang yang lain yang menunggu untuk mendengarkan nasihat-nasihat dan tauji dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Amman, siapa saja. Man di situ berarti isim nakiroh dalam bahasa Arab. Artinya bisa siapa saja. Amman tawalla an dzikrina, yang berpaling dari peringatan kami ini, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tunduk dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meminta Nabi Muhammad untuk meninggalkan mereka setelah sekian lama mendakwahi mereka? Allah menegaskan walam yurida illal hayatad dunya. Karena orang-orang yang enggan untuk mengikuti peringatan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yurida, mereka itu tidak menginginkan illa al hayatad dunya, tidak menginginkan kecuali kehidupan
dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya itu berasal dari kata dana atau adna yang berarti rendah, dekat, adna atau hina. Dunia itu bermakna dekat. Misalnya jabatan yang kita miliki, mungkin di lingkungan warga kita adalah ketua RT atau ketua RW. Itu tidak akan bertahan lama. Paling lama ya mungkin seumur hidup, tapi dia tidak kekal sampai kita bawa selama-lamanya gelar itu menjadi ketua RT atau ketua RW. Atau jabatan-jabatan yang sifatnya manajerial misalnya di kantor, itu jabatan itu sifatnya sebentar saja, adena, dia dekat. Atau harta yang kita miliki, dia dekat tapi dia tidak bertahan lama. Atau misalnya penampilan kita, mungkin 10 tahun yang lalu rambut kita masih hitam, tubuh kita masih tegap, tapi kemudian sebentar saja perangkat-perangkat itu atau fitur-fitur itu melekat pada kita, kemudian ia akan berlalu seiring dengan datangnya waktu. Atau dekat di situ juga bermakna kehidupan dunia ini dekat, artinya mereka itu menginginkan balasan atau ganjaran yang sekarang ini. Walam yurida illal hayatad dunya. Mereka ingin, kalau mereka itu beribadah solatnya itu langsung mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka inginkan itu cuma kehidupan dunia. Misalnya ada orang yang secara ekonomi mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia diajak oleh kawannya, oleh sahabatnya, ayo kita mendekat kepada Allah, ayo kita sholat. Dijelaskanlah fadilah sholat, tapi dalam bayangannya sholat itu kemudian mendatangkan rezeki buat dia. Maka ketika ia ruku dan sujud dan ia tidak mendapatkan keinginannya kepada dunia, ekonominya tidak terangkat, maka yang akan ia rasakan adalah kekecewaan. Walam yurida illa al hayatad dunya. Mereka itu tidak menginginkan kecuali hal yang sifatnya dunia saja. Ketika disampaikan kepada mereka tentang kehidupan hari akhir, tidak sampai visi mereka, tidak sampai pemikiran mereka tentang ganjaran-ganjaran hari akhir. Bahkan ada orang yang kemudian mempertanyakan, apakah benar hari akhirat itu ada? Apakah benar nanti akan ada pembalasan kebaikan dan keburukan? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat sebelumnya di dalam surat An-Najm ini Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa keinginan manusia untuk mendapatkan dunia itu bisa jadi ia dapatkan atau bisa jadi ia tidak mendapatkan. Apalagi keinginan manusia untuk mendapatkan hari akhir. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia dengan mengikuti hawa nafsunya bebas berbuat apa saja sehingga mendapatkan apa yang mereka inginkan? Falillahil akhiratu wal ula. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-akhirah, hari akhir, dan al-ula, dan kehidupan dunia ini. Kalau ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, ya bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebahagiaan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kepada Allah. Ingin mendapatkan kebahagiaan kehidupan kelak di akhirat, kita minta kepada Allah, wa fil akhirati hasanah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Tapi buat orang-orang lam yurida illal hayatad dunya, dominasi hawa nafsunya itu cenderung kepada kehidupan dunia ini, cenderung kepada hal-hal yang sifatnya dekat, kelihatan, tidak abstrak, tidak bersifat ganjaran pahala sekian kali lipat kebaikan dan keburukan,
Tidak ada dalam bayangan mereka itu istilah surga dan neraka, karena itu terlalu jauh kata mereka. Kehidupan akhirat itu, kita menginginkan kesejahteraan kehidupan dunia ini. Walam yurida illa al hayatat dunya. Ayat ini juga amlil insani ma tamanna, itu Allah ingin menegaskan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa keinginan mereka untuk menyembah berhala-berhala itu, dan berhala-berhala itu bisa menyampaikan mereka kepada Tuhan yang mereka yakini, itu sesungguhnya adalah tamanna, itu sesungguhnya adalah harapan mereka saja, angan-angan mereka saja, amaniyuhum, angan-angan mereka saja. Mereka mengatakan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Az-Zumar, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini selain agar supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi lisan mereka mengatakan seperti itu, tapi Allah menegaskan amlil insani ma tamanna. Apakah manusia bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Walillahil akhiratu wal ula, dan sesungguhnya kehidupan akhirat dan kehidupan dunia itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yurida illal hayatad dunya. Orang-orang yang juga tidak mau tekun dan asyik untuk berkumpul dalam majelis-majelis ilmu seperti ini misalnya, karena ada bayangan-bayangan bahwa aktivitas yang dilakukan di luar itu lebih mendatangkan apa yang diinginkan dalam kehidupan dunia ini. Untuk apa menghabiskan waktu berlama-lama duduk misalnya mendengarkan kajian-kajian Al-Quran? Untuk apa berlama-lama beribadah di masjid misalnya kalau ada urusan bisnis, kalau kita sedang beraktivitas di kantor ya, dengan waktu yang terasa begitu sibuk, seringkali panggilan-panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertunda, dan bahkan ya, dalam waktu-waktu tertentu bisa jadi ya, itu terabaikan karena ada kesibukan dunia. Walam yurida illal hayatad dunya, ditegaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ad-dunya darun man la darolahu. Dunia itu sesungguhnya adalah tempat tinggal, sebuah kampung bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau bagi orang yang tidak mempunyai negeri. Buat orang beriman, kampung kita sesungguhnya adalah darul akhirah, tilkat darul akhirah. Negeri kita itu adalah negeri akhir. Tapi orang yang cenderung untuk mengejar kecintaan kepada dunia karena dia tidak memiliki visi kehidupan akhir, darun mereka itu adalah kehidupan dunia ini. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa malun man la malalahu. Dunia ini adalah harta bagi orang-orang yang tidak memiliki harta. Jadi makanya mereka sibuk dari pagi hingga malam, sepekan, sebulan, hampir semua kesibukannya terisi untuk mengejar kesenangan dunia. Kenapa? Karena bagi mereka yang namanya harta benda itu adalah harta yang kaitannya dengan urusan-urusan kehidupan di dunia. Walaha yajma'u malla aklalahu. Dan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, dan hanya orang yang tidak berakallah yang menghimpun harta untuk kehidupan di dunia. Itu makanya kita diajarkan untuk membaca doa Allahumma la taj'alid dunya
Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu akbar hammina, perhatian kami yang paling besar. Waktu kami, urusan kami habis hanya untuk mengurus dunia. Wala mablagha ilmina, dan jangan sebagai batas yang terjauh dari pengetahuan kami. Nah, di ayat berikutnya kaitannya dengan doa ini, di ayat yang ke-30, fa'arid, di ayat yang ke-29 tadi Allah menegaskan fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurida illal hayatad dunya, dan karena mereka itu hanya menginginkan kehidupan dunia, dzalika mablaguhum minal ilmi. Kenapa mereka menginginkan dunia? Karena dzalika mablaguhum minal ilmi, itulah tingkat pengetahuan mereka, itulah kadar ilmu pengetahuan mereka. Jadi banyak orang pintar, tapi kepintarannya itu tidak mengantarkan dia mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena kepintarannya itu dzalika mablaguhum minal ilmi, kepintarannya itu lam yurida illal hayatad dunya, kepintarannya itu hanya untuk mengantarkan dia mendapatkan posisi terbaik dalam kehidupan dunia ini dalam ukuran manusia saja. Dzalika mablaguhum minal ilmi. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya ingin memberi penguatan kepada kita. Selain tentu menjadi hiburan buat orang yang beriman, tapi juga menjadi penegasan bahwa kualitas orang beriman itu jauh di atas rata-rata. Mungkin bisa jadi secara intelektual IQ kita di bawah rata-rata 120 atau di bawahnya, kita tidak mencapai 130 bahkan 140. Tapi ketika pengetahuan kita mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita kemudian mengantarkan kita bahwa ada kehidupan akhir setelah kehidupan dunia ini, maka disitulah kita mendapatkan posisi bahwa kita itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia yang lain. Mungkin kita terkagum-kagum dengan ada negara yang terdepan dalam kebersihan misalnya, atau ada negara yang pendidikannya sangat maju, atau ada negara yang taraf ekonominya itu sangat tinggi. Kalau misalnya dinilai GDP-nya dan lain sebagainya jauh meninggalkan Indonesia di mana mayoritas muslim saat ini. Tapi sesungguhnya ukuran-ukuran itu adalah ukuran-ukuran, bukan menjadi ukuran kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak membuat lantas kita menjadi orang yang inferior, rendah diri. Tidak membuat lantas kita ingin meniru dan mencontoh apa yang mereka lakukan, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya prinsip-prinsip agama kemudian kita tinggalkan karena ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia yang diraih oleh tetangga kita, yang diraih oleh orang-orang di sekitar kita, yang diraih oleh tempat-tempat tertentu yang ingin kita mencapai kehidupan itu. Dzalika mablaguhum minal ilmi. Sesungguhnya kadar pengetahuan mereka itu hanya sampai di situ. Maka kalau ada pendidikan yang maju dan pendidikan itu misalnya bukan pendidikan yang berbasis Islam, mungkin kita bisa meniru dalam sistem-sistem tertentu, tapi itu kemudian tidak membuat kita terkagum-kagum dan meletakkan fondasi nilai itu, meninggalkan nilai-nilai yang telah diletakkan oleh agama ini. Dzalika mablaguhum minal ilmi, itulah kadar pengetahuan mereka, dan itu sejauh-jauh pengetahuan mereka. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa ayat dzalika mablaguhum minal ilmi, bahwa usaha mengejar dunia dan perhiasannya itu adalah tujuan yang mereka capai dengan pengetahuannya. Jadi ada orang yang berangkat studi tinggi-tinggi, bahkan jauh meninggalkan kampung halamannya. Kalau dia hanya ingin mendapatkan profesi tertentu, jabatan tertentu, taraf kehidupan tertentu, itulah sejauh-jauh ilmu pengetahuan mereka. Dan kita tidak ingin kita memiliki ilmu pengetahuan seperti itu juga, dan kita tidak ingin generasi kita
memiliki pengetahuan seperti itu juga. Maka kalau kita kirim anak-anak kita untuk belajar jauh-jauh sampai ke luar negeri misalnya, tentu pemahaman berislam ini harus kuat di dalam diri mereka. Prinsip-prinsip tauhid dan keimanan ini harus kuat di dalam diri mereka. Saya ingin menegaskan perbedaan kita orang-orang yang beriman yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karunia pengetahuan untuk mengenal agama ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dan semakin dekat dengan Allah. Itu karunia. Dan jangan dikomparasikan dengan mereka yang memiliki pengetahuan tapi kemudian memang mengejar kehidupan dunia saja. Saya ingin memberi contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-266 menegaskan ayat yang 265 dan 264, perbedaan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Allah memulai ayat ini dengan pernyataan ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anhar. Maukah kalian, kata Allah, dan Allah bertanya kepada kita, adakah salah seorang di antara kalian yang mau memiliki kebun? Dan tentu kita, dan ini pertanyaan tidak membutuhkan jawaban, tapi tentu kita akan menegaskan, tentu saja kita mau. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun, memiliki kebun, dan kebunnya itu bukan hanya kebun sawit, bukan hanya kebun durian misalnya, tapi kebunnya adalah jannatum min nakhilin wa a'nab, kebun dari buah yang terbaik yaitu kurma dan a'nab dan anggur. Dan bukan berhenti di situ saja, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, lahu fiha min kulli tsamarat, bahkan di dalamnya yang tadinya itu kebunnya itu adalah kebun kurma dan kebun anggur, mengalir sungai di bawahnya, lahu fiha min kulli tsamarat, di dalam juga terdapat banyak sekali buah-buahan. Dan Allah tawarkan itu kepada kita. Wa asobahul kibaru, sayangnya pemilik kebun ini ketika punya kebun, dikasih kebun oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba masa tuanya, wa asobahul kibar, sampai masa tuanya, walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia masih memiliki keturunan yang kecil-kecil. Dia sudah sampai pada usia 50-60 tahun, masih ada keturunan yang masih sangat bergantung pada dia, mungkin masih belajar, mungkin belum mendapatkan pekerjaan, dan masih belum memiliki keterampilan. Fa asabaha i'sarun fihi narum fahtarakat, tiba-tiba kebun kurma dan anggur yang di bawahnya mengalir sungai, yang di dalamnya banyak sekali buah-buahan, tiba-tiba hancur, digulung oleh angin topan, dan anginnya itu di dalamnya ada api fahtarakat yang membakar semua kebun itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ada orang yang punya kekayaan seperti ini, tapi kemudian dia sudah sampai tiba masa yang sangat tua, sangat sepuh, tapi masih ada keturunan yang harus dihidupi. Tiba-tiba harta satu-satunya yang mungkin diharapkan bisa turun 7 turunan dan nanti bisa menghidupi keturunan, tiba-tiba hancur. Tiba-tiba hancur ini dan tidak bisa diwariskan kepada anak-anak itu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, la'allakum tatafakkarun, agar supaya kalian berpikir, memikirkan. Ayat ini kaitannya dengan orang yang mengeluarkan harta berinfak tapi diikuti dengan riya, diikuti dengan perbuatan menyebut-nyebutkan, ingin mendapatkan yang tadi itu, lam yurida illal hayatad dunya, dia tidak menginginkan kedermawanannya itu kecuali karena ingin sekedar dipuji saja oleh banyak orang. Lam yurida illal hayatad dunya. Kenapa seperti itu? Dzalika mablaghuhum minal ilmi, karena ilmu pengetahuannya cuma sampai di situ saja. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ketika berinfak dia hanya ingin mendapatkan pujian, dipasanglah wajahnya di mana-mana, disebutkanlah ucapan terima kasih dan sebagainya. Cukup buat dia, itu saja cukup. Tapi ternyata itu, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya di surat Al-Baqarah, itu sama saja dengan beramal, itu sama saja dengan menabur pasir di atas batu
ketika hujan turun, pasir itu langsung hilang. Artinya amalannya hilang ketika penyakit ria itu ada di dalam diri mereka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karuniai pengetahuan, tapi pengetahuan itu tidak cukup untuk menjamin kehidupan dunia, dan kita tidak ingin seperti itu. Yang ingin kita capai adalah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Lalu Allah melanjutkan di dalam surat An-Najm ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-30 tadi, dzalika mablaguhum minal ilmi, itu pengetahuan mereka sampai di situ saja. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah menutup ayat itu dengan pernyataan sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Apa maknanya? Allah ingin menegaskan kita hidup di dunia ini bukan sebagai seorang hakim. Kita tidak boleh menjustifikasi bahwa seseorang itu sesat, seseorang itu tidak mendapatkan kebaikan kelak di kehidupan akhir, tidak boleh. Tapi tentu ketika berdakwah atau mengajak orang kepada kebaikan dan begitu keras pertentangan dari orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu berlama-lama dengan orang tersebut dalam satu kurun waktu tertentu, karena masih banyak orang lain yang ingin kita ajak berbuat kebaikan. Tapi jangan sampai kemudian kita mengeluarkan satu statement justifikasi bahwa mereka itu akan ditimpa azab kelak di yaumil akhir dan kita adalah orang-orang yang selamat. Karena Allah menegaskan, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan seorang yang membunuh 70 sahabat pada satu peperangan, yaitu perang Uhud. 70 sahabat terbaik baginda Rasulullah SAW gugur di perang itu. Dan tangan yang membunuh, terlibat dalam pembunuhan 70 sahabat itu adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Huwa a'lamu biman ihtada. Tapi pernyataan-pernyataan bahwa Khalid bin Walid itu begini dan begini itu tidak keluar dari lisan Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang akan mendapatkan petunjuk. Dan kelak orang yang membunuh 70 sahabat ini ternyata memimpin peperangan-peperangan umat Islam di peperangan-peperangan berikutnya. Bahkan ia yang menjadi imam pada solat-solat di peperangan tersebut, mengimami para sahabat. Huwa a'lamu biman ihtada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan inilah indahnya Al-Qur'an kalau kita baca, pahami dan tadabburi. Di ayat 30 Allah menutup dengan pernyataan huwa a'lamu biman ihtada. Dia Allah yang memberi petunjuk. Lalu Allah memulai kalimat ayat 31 dengan kalimat walillahi ma fis samawat. Dan bagi Allah, Allah memiliki langit dan segala isinya. Disandingkan dengan kalimat penutup tadi, huwa a'lamu biman ihtada. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan petunjuk itu adalah zat yang memiliki langit dan isinya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bumi dan isinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Supaya Allah Subhanahu wa taala itu membalas orang-orang yang berbuat kejahatan atau berbuat kemungkaran bima amilu, dengan pekerjaan yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Allah menegaskan Allah memiliki langit dan isinya, dan Allah memiliki bumi dan isinya. Lalu Allah melanjutkan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu,
supaya Allah nanti akan membalaskan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kejahatan atas apa yang mereka lakukan, dan ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang kita sebutkan tadi, yang menginginkan lam yurida illal hayatad dunya dzalika mablaguhum minal ilmi. Kenapa? Ilmunya tidak sampai kepada pernyataan ini, bahwa kelak Allah akan memberikan ganjaran atas orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin banyak orang hari ini yang mendiskreditkan Islam, padahal mereka juga dari kalangan muslim. Hati-hati, karena Allah menegaskan Allah akan membalas ganjaran mereka itu nanti di yaumil akhir. Mungkin ada orang yang menjauh betul dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Dan ilmu itu sampai kepada kita, tapi tidak sampai kepada mereka. Dzalika mablaguhum minal ilmi. Karena kualitas pengetahuan mereka hanya sampai pada kehidupan dunia ini saja. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Lalu Allah melanjutkan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat kebaikan, dengan al husna. Al husna di sini dimaknai pahala yang lebih baik, atau juga ulama tafsir mengatakan al husna di sini adalah surga. Indahnya ayat ini, di ayat yang sebelumnya Allah menegaskan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabili. Allah mengetahui siapa saja yang berbuat kejahatan, siapa saja yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan man itu sifatnya adalah singular, sifatnya adalah tunggal. Siapa saja, dia bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 10, 100, 1000, 1 juta. Man dolla an sabili. Kemudian Allah melanjutkan wa huwa a'lamu biman, dan Allah juga mengatakan siapa saja ihtada, yang diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya singular, bisa 1, 2 dan selanjutnya. Tapi di ayat yang berikutnya Allah mengumpulkan orang-orang itu, man dolla an sabilih man ihtada, dengan kelompoknya masing-masing, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah membalas orang-orang yang dolla an sabili tadi, orang-orang yang sesat di jalan Allah, asa'u, dengan kejahatan yang mereka lakukan, bima amilu. Jadi dikumpulkan dalam kelompok itu, dan Allah mengumpulkan manih tada, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wa yajziyal ladzina ahsanu, dalam kelompok ahsanu, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan indahnya kebaikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan husna. Husna itu isim tafdil. Ahsanu, husna, sudah ahsan, sudah paling baik, tapi Allah balas lagi ganjaran dengan yang paling baik lagi. Masya Allah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadabburi ayat ini luar biasa. Ya, Allah membalas ganjaran orang yang berbuat baik, kebaikan, ahsanu bil husna, liyajziyal ladzina wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan ulama menafsirkan ayat itu bahwa al husna itu adalah surga, sehingga orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan ganjaran surga. Dan menariknya, ayat ini juga memiliki perbedaan yang kalau kita perhatikan di pernyataan yang sebelumnya, Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan bima amilu liyajziyal ladzina asa'u. Allah akan membalas orang yang berbuat kejahatan, tapi Allah tidak menyebutkan balasannya apa, tapi Allah menyebutkan bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Supaya apa? Supaya mereka tahu kelak Allah masukkan mereka ke dalam neraka, Allah timpa mereka dengan siksa yang pedih. Itu karena bima amilu, karena amalan yang mereka kerjakan di dunia itu, sehingga mereka tidak boleh menyesal nanti di akhirat.
karena mereka meninggalkan sholat, karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu Allah melanjutkan wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas untuk orang-orang yang berbuat baik. Allah sebutkan ganjarannya yaitu al-husna, kebaikan yang lebih baik atau yang dinamakan surga itu tadi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini dari surat An-Najm mudah-mudahan mengokohkan keteguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pengetahuan yang paling penting untuk terus kita tingkatkan adalah pengetahuan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh untuk memiliki keterampilan sebagai wasilah mencari nafkah. Bukan tidak boleh untuk memiliki pengetahuan-pengetahuan yang bersifat alat. Tapi pengetahuan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi sesuatu yang harus terus kita pelajari tanpa ada batasan waktu. Belajar mengaji usia tidak menjadi halangan. Memahami ayat-ayat Al-Quran ini bukan miliknya para mufassir saja, bukan miliknya para santri-santri pondok pesantren saja, tapi Quran ini milik semua umat manusia. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semakin yakin bahwa kita ini mulia di hadapan Allah, bukan karena urusan-urusan dunia, tapi kita mulia kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ganjar apa yang kita lakukan ini dengan al-husna, dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kebaikan di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.